Lu setuju gak mundurnya Sintayong? Gue sangat menyayangkan ya. Sintayong mengeluarkan statement seperti itu. Nggak penting lagi liga mau dilanjut atau tidak ini. Ini masih berduka. Ya memang. Jangan ngomongin sepak bola dulu gitu. PSSI yang sekarang kan begitu yakin bahkan sudah mencetak timeline. Lebih maju lagi katanya. Betul, kapan kompetisi akan segera dimulai lagi. Selama mereka merasa ini dalam zona nyaman mereka, bullshit itu sepak bola bisa berubah. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya adalah hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jika bisa kalem, tenang, semuanya indah pada waktunya. Ya, kembali di atas kertas kali ini akan membahas keresahan yang terjadi di pecinta sepak bola Indonesia ketika pelatih tim nasional kesayangan masyarakat Indonesia mengatakan saya akan mundur jika Iwan Bule mundur. Wah, ini langsung rame. Semuanya kalah. Kali ini gue ngobrol bersama dengan Ais. Lu setuju gak mundurnya Sintayong? Jangan dong. Iya, gue pikir gini ya, Sintayong harusnya, gue sangat menyayangkan ya. Sintayong mengeluarkan statement seperti itu. Karena ini bukan proporsinya Sintayong. Harusnya sebagai profesional, dia bekerja profesional, dia sebagai pelatih. Yang harus dipikirkan teknis aja, nggak usah ke politis-politis seperti ini. Kemudian juga, gue pikir Sintayong ini menjadi sebuah apa ya? Memang Sintayong ini bisa dikatakan media darling ya. Artinya gue khawatir ada pihak-pihak yang menekan Sintayong atau paling tidak mendorong Sintayong untuk mengeluarkan statement itu sebagai backup lah, sebagai bumper supaya tekanan terhadap ketum tidak melebar lagi. Ini yang gue khawatirin sih. Ya, ini kita lihat di media sosial Instagram dari Sintayong ya. Kemudian hanya beberapa menit kemudian jadi viral. Bahkan ada beberapa pemain tim nasional yang mengatakan bahwa setuju Iwan Bule adalah ketum PSSI terbaik dalam beberapa tahun terakhir dan lain-lain. Ini banyak banget nih yang mendukung. Lu lihat apa maksud dari Sintayong mengatakan ini? Apakah memang itu murni menurut lo keresahan dia? Karena kan kalau menurut gue ya, kan yang ngasih makan Iwan Bule PSSI. Jadi dia harus berada di belakang PSSI, seperti itu mudahnya. Ya, gue bisa kalau gue lihat memang sangat mungkin itu terjadi ya. Artinya kalau seandainya si Pak Ketum mundur, gimana nasib gue ini? Mungkin. Tapi kalau gue pikir untuk sekelas pelatih Piala Dunia seperti STY harusnya nggak ngurusin kayak ginian dan nggak harus takut juga gitu loh. Karena kalaupun seandainya dia coret dari PSSI kan sebuah organisasi. Artinya siapapun yang memimpin di situ ada kontrak di sana yang harus membayar Sintayong. Dan juga kan kalau gue pikir belum tentu juga Sintayong ini dibayarkan penuh oleh PSSI. Ini bisa jadi ada andil Kemenpora juga karena ada kepentingan Piala Dunia U20 ini. Ini gue pikir yang gue sangat disayangkan ya. Kenapa Sintayong harus memusingkan hal seperti ini. Dan memang juga kan kalau kita lihat di medsos ya, kabarnya ada yang menyatakan bahwa dia sangat yakin sekali bahwa ada orang ketiga, pihak ketiga yang mendorong Sintayong memanas-manasi Sintayong untuk bisa mengeluarkan statement itu. Tapi biarpun ada pihak ketiga yang memanas-manasi, menurut gue sih harusnya pelatih tidak mengurus hal seperti ini ya. Betul, untuk sekelas Sintayong ya, yang pelatih Piala Dunia. Dan kalau gue pikir ini gue cukup takjub juga ya sama netizen Indonesia ya. Artinya ada dua pilihan, mempertahankan pelatih yang luar biasa atau membuat sepak bola Indonesia jauh lebih baik. Dan kenyataannya kan, kalau seandainya Sintayong mundur pun, ya udah nggak apa-apa. Gue sih ikhlas. Betul. Yang penting sepak bola tetap lebih baik. Ini gue pikir statement netizen yang luar biasa ya. Artinya memang Sintayong pelatih hebat. Tapi kalau seandainya dia harus mundur, masih banyak pelatih hebat lainnya yang
yang bisa menangani timnas. Tapi bukan lokal ya. Gue sih masih berharap pelatih asing. Iya, kalau di liga lokal kan kita bisa lihat beberapa pelatih ya. Ada Bernardo Tavares PSM. Keren. Kemudian ada Thomas Doll Persija dan ada Luis Mia yang bukan orang baru di tim nasional Indonesia. Artinya kalaupun memang itu terjadi, Sintayong mundur ya, it's okay lah. Sudah ada plan B. Ada plan B. Ya, tapi kita tarik dulu Ini tarik dulu. Kenapa gue angkat ini? Karena tidak langsung mendadak STY ngomong seperti ini. Ini kan karena ada ada rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta bahwa mengatakan PSSI harus ketua umum harus mundur, Esko harus mundur. Ya. Membuat keresahan yang terjadi, akhirnya STY turun tangan atau ikut dalam masalah ini. Sebetulnya kan itu statement STY terjadi tercetus kan sebelum ada rekomendasi TGIPF itu. Dan kalau gue pikir sebelum ya? Sebelum ada rekomendasi itu dan baru kemudian. Tapi setelah kita tayang mundur ya. Betul. Kita salah satu konten pertama yang bilang Iwan Bule dan PSSI harus mundur ya, harus dirombak. Ya, betul. Dan memang kalau gue pikir rekomendasi TGIPF ini sangat masuk akal ya, karena bahwa memang dari segi struktur pertanggungjawaban Panpel yang paling bertanggung jawab utama ya atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Tapi kan top operatornya ini kan regulator. Ketum. Iya, regulatornya ini kan ketum PSSI. Mau tidak mau secara moral, secara pertanggungjawaban ya mereka juga harus kena sih sebetulnya. Nah, kalau lo lihat kalaupun mundur, bisakah Pak Iwan Bule dan Esko mundur saat ini gitu? Iya, kalau gue lihat kita berdasarkan statuta ya, ini gue lihat ada beberapa pasal statuta. Gue demen kalau lu udah buka-buka handphone. Ya, di statuta pasal 34 ya, statuta PSSI tahun 2019 kan di situ TGIPF menginginkan ketum mundur dan kemudian menyelenggarakan KLB. Bisa nggak gitu. Dan kalau dilihat dari statuta itu pasal 34 poin 1-nya, komite eksekutif atau EXCO dapat mengajukan permintaan untuk diadakan kongres luar biasa setiap saat. Setiap saat? Anytime bisa? Anytime. Ini nih bunyinya seperti itu ya, letter luck-nya seperti itu. Artinya kalau kita lihat letter luck-nya seperti itu, kalau EXCO-nya mau, kapanpun bisa diadakan KLB. Baru seandainya EXCO tidak mau, ada poin kedua. Komite eksekutif harus mengadakan kongres luar biasa jika 50% anggota PSSI atau 2/3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis. Kalau tidak ada keinginan dari EXCO gitu. Kemudian juga jika kongres luar biasa harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya permintaan gitu. Artinya ada beberapa step. Kalau seandainya EXCO yang berkeinginan untuk mengadakan KLB sebetulnya udah selesai. Oke, ini berarti dua kemungkinan akan sulit, Is. Ya. Pertama, EXCO pasti gue yakin tidak menginginkan mundur. Kedua, anggota berarti Asprof. Ya. Klub Liga 1, Liga 2. Betul. Berat juga. Berat. Ini yang jadi kekhawatiran gue sih. Karena dari rekomendasi TGIPF itu pertama memang saran bahwa agar ketum mundur dan EXCO juga. Kemudian dibentuk KLB kongres luar biasa. Setelah itu di bawahnya itu yang ada kekhawatiran jika tidak PSSI belum direformasi secara total, pemerintah tidak mengizinkan penyelenggaraan Liga 1, Liga 2, Liga 3. Artinya gini loh, kalau dari statement itu, dari rekomendasi itu, kalau dua-duanya saklek, dua-duanya kekeh, PSSI nggak mau mundur. Kemudian pemerintah nggak mau ngeluarin izin karena Liga dimulai lagi ya? Betul, Liga dimulai. Nah ini kan yang jadi korban timnas. Iya. Pertama jadi korban timnas karena di bulan Desember kan ada Piala AFF. Betul. Iya kan? Ya. Kemudian di tahun depan 2023 ada Piala Asia. Ya. Piala Asia Januari 2024 ya. Piala U20. Piala Asia U20, kemudian Piala Dunia U20. Ya. Kemudian tahun depannya lagi 2024 Piala Asia Senior di Qatar. Artinya ada agenda-agenda penting timnas
untuk bertanding bawa nama negara. Kalau seandainya tidak ada kompetisi gimana? Plus kemungkinan ditinggal STY. Nah, Itu kan jadi banyak banget betul, masalahnya. Betul. Ya artinya ini jadi complicated di sini. Yang gue pikir belum lagi bagaimana klub harus membiayai hidup pemain, gaji pemain. Efeknya kan pemain kalau nggak dapat gaji, kasih makan anak-anaknya juga susah. Artinya banyak hal yang kompleks. Ini yang gue takuti ya, kalau seandainya dua pihak ini kekeh nggak mau menurunkan ego masing-masing ya, terutama ya dari PSSI-nya sih. Kalau menurut gue yang harus paling tidak ketumnya deh gitu loh. Lihat maslahat banyaknya seperti apa ini gitu loh. Kalau gue sedikit berbeda sama lo, Is. Kalau gue lihat eskonya, Is. Ketum bisa dikatakan di luar Kanjuruhan kemarin, Pak Iwan Bule sudah sangat serius membangun tim nasional Indonesia. Betul. Gue boleh membela, itu. Ya kan? Salah satu ketum yang luar biasa untuk membangun timnas, mendatangkan STY, kemudian timnas kita majulah. Betul. Tapi setelah Kanjuruhan ini memang menjadi tercoreng gitu. Betul. Ya, gua nggak bilang PSSI sekarang nggak bagus ya. Gua sangat apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan ketum PSSI dengan mendatangkan Sintayong, kemudian kita lihat prestasinya bagus. Masuk Piala Asia senior, Piala Asia U20 dan di level U16 juara ya. AFF. Artinya memang ada progres yang luar biasa dan kompetisi juga begitu meriah. Tapi yang jadi satu menurut gue salah satu kesalahan paling fatal dari PSSI zaman sekarang ini adalah komunikasi. Tidak ada seorang PR yang bagus di PSSI. Dari kasus JIS saja misalnya. Harusnya sekjennya yang tampil dengan baik. Dari kasus JIS saja satu statement dari sekjen membuat gaduh. Kemudian harusnya kalau kemarin kasus Kanjuruhan ini harusnya kejadian Sabtu malam ya, Sabtu dini hari. Paling tidak kalau tidak ditampil di Sabtu dini hari, paling enggak Minggu pagi deh gitu. Minggu pagi harusnya PSSI ketumnya tampil menggelar jumpa pers, ikut bela sungkawa, minta maaf, kami bertanggung jawab. Nah, itu dia. Ini kan memang mereka ketum sudah di medsosnya ya, di Instagramnya menyatakan permintaan maaf bela sungkawa, tapi itu nggak cukup di medsos, harus tampil di depan publik gitu. Dan sudah ada beberapa kali kekecewaan, sehingga membuat sudah tidak percaya lagi. Nah, tapi kalau melihat dari kejadian Kanjuruhan kemarin itu, sebetulnya kita harus pisahkan ya, dari sepak bola dengan kemanusiaan. Betul. Ini bukan hanya sepak bola, bahkan beberapa pengamat, beberapa pemain, beberapa supporter, nggak penting lagi liga mau dilanjut atau tidak ini. Ini masih berduka, 133 hari ini ya, 133 yang meninggal. Ini masih sedih, masih mungkin bertambah karena banyak yang kritis. Iya memang. Jangan ngomongin sepak bola dulu gitu. Iya memang seharusnya begitu, tapi kan kenyataannya PSSI yang sekarang kan begitu yakin bahkan sudah mencetak timeline. Lebih maju lagi katanya. Betul, kapan kompetisi akan segera dimulai lagi. 25 November ya kabarnya, bahkan ada awal November akan dimajukan lagi. Ini kan memang harusnya bisa dikatakan jangan terlalu terburu-buru dulu deh gitu. Memang gua sepakat bahwa kompetisi harus segera dilanjutkan gitu loh. Tapi tunggu momen yang tepat dong, jangan terlalu terburu-buru. Nah, momen yang tepat ini apakah sesuai dengan rekomendasi dari tim pencari fakta, tim gabungan independen pencari fakta yang mengatakan bahwa liga bisa dilanjutkan kalau ketum sudah mundur dan esko sudah mundur semuanya. Nah, masalahnya kapan? Itu dia. Kapan? Itu dia kalau seandainya taruhlah exco yang kalau seandainya exco langsung beraksi, langsung bergerak, kemudian membentuk KLB kan sesuai statuta bisa. Tapi itu kalau nggak mau tadi yang lo bilang. Kemudian kalau seandainya dari Asprop dan pemilik suara mereka meminta juga, itu kan dibutuhkan 3 bulan. Ada itunya, timelinenya gitu loh. Artinya lama. Terus kompetisi mulainya kapan? Sementara AFF harus digelar di bulan Desember. Nah, apakah itu salah satu kenapa Pak Erick Thohir membawa Presiden FIFA ketemu dengan Pak Jokowi hari ini? Apakah itu ada hubungannya menurut lo? Gue pikir mungkin ada hubungannya. Lobby-lobby tersendiri. Bisa jadi. Pemerintah intervensi tapi tidak di-ban. Bisa jadi. Kalau gue pikir ini gue sedikit
ini ya acungi jempol ya buat lobby pemerintah ya, karena jarang-jarang ke presiden FIFA bisa bukan diajak, sekjen loh, bukan presiden FIFA diajak ke Indonesia tuh Istana luar ya? biasa, ke istana tuh luar biasa, dan ketemu langsung oleh presiden ya, Presiden Jokowi. Dan juga di situ ada hal yang ini ya, memang sayangnya presiden di situ menyatakan tidak memberikan tidak melaporkan kepada presiden FIFA hasil rekomendasi TGIPF. Cuma ngomong gini, Pak Jokowi ngomong masalah PSSI adalah masalah FIFA. Iya, betul, kan? masalah FIFA. Dan tapi ada satu yang memang bisa dikatakan menggantung ya, bahwa dia menyebutkan bahwa FIFA setuju PSSI melakukan transformasi. Iya. Nah, ini transformasi apa nih? Apakah transformasi perubahan pengurus atau gimana gitu? Karena kalau kita lihat ya, rekomendasi TGIPF ini jatuhnya sebetulnya sudah intervensi. Tapi itu juga sudah cukup bagus ya. Lo secara pengamat puas gak? Puas. Ini kalau gue pikir hasil rekomendasi yang luar biasa ya menurut gue, yang cukup cukup gue acungi jempol juga ya, karena lengkap ya. Lengkap. Sekaligus ya sekalian aja ini kita lakukan reformasi untuk sepak bola nasional. Kalau gue pikir cukup bagus. Cuman ya di sini kan yang jadi permasalahannya, apakah ini ada intervensi pemerintah atau enggak? Sudah intervensi sebenarnya. Harusnya udah intervensi. Karena kenapa gue bilang ini intervensi? Karena di tim itu ada Menko, ada Menpora, dan ada tekanan untuk melakukan perubahan di dalam tubuh PSSI. Tapi kalau gue pikir, kalau seandainya pemerintah sudah melakukan lobby kepada FIFA, begini, istilahnya sudah diceritakan secara detail, kemudian sudah ibaratnya sudah mengkonsultasikannya kepada FIFA, dan FIFA bilang oke, kenapa tidak? Ya, kita tinggal tunggu nanti apakah AFC juga akan bersuara ya. Betul, AFC akan memberikan statement. Betul, karena kalau kita lihat flashback ke belakang, dulu juga Australia pernah, bahkan bukan hanya mengganti pengurus, tapi merubah nama federasinya gitu loh. Artinya tapi ada komunikasi antara pemerintah dengan FIFA dan tidak jatuh sanksi itu. Ya, dan 3 poin yang tadi lo katakan, salah satunya tadi bagaimana ada transformasi di sepak bola Indonesia. Kemudian infrastruktur dibenerin, termasuk merobohkan Stadion Kanjuruhan. Ini luar biasa loh. Iya. Pakai APBN merobohkan stadion yang dinilai tidak masuk standar FIFA. Betul. Ya memang ini hasil poin-poin penting ya antara Presiden FIFA dan Presiden Kasian PSM Makassar, bro. Stadionnya dirubuhkan, sampai sekarang belum dibangun. Nah, apakah ada APBN lain untuk Makassar atau kota-kota lainnya sehingga tidak ada kecemburuan sosial? Iya, harusnya di sini sih mestinya kalau menurut gue, operator liga kita harus tegas. Ini seperti yang pernah kita obrolin dulu ya beberapa waktu lalu di episode sebelumnya, bahwa operator harus tegas dong, bahwa stadion-stadion yang dipakai di liga paling tidak Liga 1 standar FIFA. Kalau nggak punya ya udah nggak usah ikut. Iya, kalau nggak punya nggak usah ikut, atau paling nggak lo numpang, jangan di stadion yang nggak standar FIFA. Ini kan berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan penonton juga gitu. Nah, kalau menurut Ais, bagaimana korelasi antara STY yang berkata demikian, kemudian PSSI yang keras kepala dengan hadirnya FIFA ke istana? Iya, gue pikir ini kuncinya sih ada di sekarang kuncinya ada di presiden ya. Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Ini mau seperti apa sekarang? Apakah mau menunggu kerelaan PSSI untuk mundur, untuk berubah, atau presiden melobi FIFA untuk bertindak gitu loh, tapi tidak jatuh sanksi. Gue pikir kuncinya di situ sih. Dan ya kalau STY kan gue pikir ini kan terikat kontrak ya. Iya. Tentu at least sampai Piala Asia selesai ya? Belum, enggak. 2024? 2023. Oke. Kalau seandainya dimundurin, Piala Asia kan mundur Januari 2024 gimana? Itu dia. Kalau seandainya kontrak STY tidak diperpanjang, artinya Piala Asia 2024 kita bukan STY. Sama seperti Vietnam. Pak Hang Seo juga keluar ya? Pak Hang Seo saat sudah dipastikan, karena Pak Hang Seo nggak mau perpanjang kontrak. Piala Asia nanti di 2024 di Qatar, bukan Pak Hang Seo.
karena sudah tidak perpanjang. Nah, sekarang STY nih, apakah dia mau perpanjang kontrak? Karena kontraknya itu sampai akhir Desember 2023. Ya, tapi menurut lo apakah ini hoax ataukah sudah bisa dikatakan fix bahwa ada pihak ketiga yang memanas-manasi STY sehingga STY harus ikut bereaksi dalam masalah ini? Kalau gue sih percaya dengan kabar itu ya. Oke. Karena ya pelatih sekelas STY, Pak. Iya, iya. Sekelas STY dengan jam terbang Piala Dunia, dengan jam terbang pernah bawa tim juara di Liga Champions Asia. Ya. Harus terlibat politis kayak gitu. Ini politis praktis, Pak. Iya, Politik dia harusnya nggak mikirin gini ya. Ngapa Yang perlu penting dia gue mikirin, digaji, gue bikin program latihan, timnas bagus. Betul. Dan buat STY sendiri ini jadi ini loh, apa namanya, anti klimaks loh. Iya, Iya untuk kan? beberapa orang. Untuk beberapa orang. Iya. Ya, dengan pernyataan itu kan ada sempat trending tuh, sempat Iya, iya. trending di medsos ya, STY out. Iya, Meskipun nggak lama ada STY stay. Iya. Jadi ada terpecah kan. Ini kalau gue pikir harus hati-hati juga lah STY, jangan terlalu pede Iya. juga. Cuma kalau gue melihatnya dari sisi positif ya, gue lihat ini seorang yang memang tahu diri. Ketika dia dibayar oleh Pak Iwan Bule, oleh PSSI, ya dia bela PSSI. Kalau gue seperti itu lihatnya. Iya, kalau meskipun porsinya salah. Iya, kalau gue pikir ini kesetikawanan Iya, aja sih. betul. Ibaratnya mungkin dalam posisi seperti itu, Iya. mungkin saat lu dalam posisi masalah, gue pasti akan Pasti. pasang badan. Selalu. Lu kalau gue ada masalah, lu selalu ada, bro. Gue pasti akan pasang you are badan. the best. Karena kan belakangan kan walaupun sempat di awal-awal itu ada konflik ya antara PSSI dan STY ya, Iya, di iya. awal-awal saat pandemi. Tapi kan belakangan nih Iya, rukun banget sampai STY mau mijit Iya. Pak Iwan Bule kan. Iya, iya, Sampai iya, artinya kan memang di sini ada kesetiakawanan aja sih. Walaupun kesetiakawanan dalam hal yang menurut gua kurang tepat. Ya, tapi ada satu hal juga, gue lihat menarik. Pemirsa, ada nama-nama yang muncul. Wah, ini netizen kita emang ya, nggak tahu kepinteran, nggak tahu nggak ada kerjaan, atau julid banget gitu. Ini nama-nama muncul. Nama-nama Erick Thohir, Ya. Asrul Ananda, kemudian nama Najwa Shihab, Ratu Tisa, bahkan nama-nama beberapa teman-teman komentator lah ya, muncul. Lu muncul kan? Ya ada. Apakah nama-nama ini yang akan mengganti posisi Iwan Bule dan Esko? Nah, menurut lo seperti apa? Apakah nama-nama itu kompeten? Ya, kalau menurut gue nggak semuanya kompeten. Bahkan ya. Kaisang juga ya? Iya, Masukkan. nggak semuanya kompeten juga. Tapi kan sekarang walaupun semuanya kompeten ya, pertanyaannya bisa nggak jadi exco? Karena kan yang menjadi penentu exco kan di sini voter-voter. Iya. Iya, kalau voter-voters kagak mau mereka jadi exco ya nggak jadi juga. Iya. Sebetulnya kalau menurut gue kunci perubahan sepak bola nasional adalah di klub, di pemilik suara ini. Asprof, Asprov, klub Liga 1, Liga 2. Iya. Selama mereka merasa ini dalam zona nyaman mereka, bullshit itu sepak bola bisa berubah. Iya. Nggak Bullshit mungkin. sepak bola akan berubah. Iya, Tidak akan berubah. tidak akan berubah. Selama pemilik suara ini nyaman dengan kondisi seperti Dan ini. ada peraturan harus 5 tahun berkecimpung di sepak bola ya. Ya, walaupun Itu akan itu kan menyulitkan. peraturan bisa diubah Ya, betulnya. ya. Iya. Tapi mental dari pemilik klub hingga Asprof ini yang harus dirubah ya. Kuncinya kalau menurut gue itu. Siapapun, mau ketua umum PSSI-nya Jose Mourinho, Pep Guardiola, kalau Iya, iya. kondisi votersnya ini pemilik suaranya masih dengan kondisi seperti ini, Berarti jangan kalau- berharap lah. Kalau begini caranya cuma satu nama yang bisa menyelesaikan ini, bro. Ya, gue tahu siapa. Pak Jokowi. Nah, Harus turun tangan beliau. kalau gue lebih setuju, udah nggak apa-apa disangsi sekalian Iya. kita. 2 tahun disangsi nih, Setuju. rombak, habis itu jalan bagus. Insya Allah bagus ya. Iya. Tapi emang harus harus pengorbanannya luar biasa sih. Betul. Ya menurut lu 2 tahun belum tentu juga bisa. Is. Tapi kan yang harus digerombak juga kalau menurut gue bukan PSSI-nya, tapi klub-klubnya ini. Itu. Sengkuni di dalam klubnya ini. Iya, ini yang berat juga ya. Iya. Tapi kalau semoga aja ya, kalau gue lihat Pak Jokowi turun tangan dan memberikan satu perubahan reformasi, menyatukan FIFA dengan PSSI dalam arti ya merubah segalanya lah. Ya. Dan kemudian memanggil pemilik klub, Asprof semuanya, merubah mindset
Bisa sih. Iya, kalau gue sih mudah-mudahan ya, istilahnya ya namanya kita berdoa sih mudah-mudahan diijabah ya istilahnya. Amin. Mudah-mudahan orang-orang di sini semuanya dapat hidayah kemudian berubah gitu. Ya ini kan cara paling gampangnya gitu kan. Iya, iya. Tanpa kita harus melalui sanksi, tanpa harus merombak secara total. Nggak apa-apa lah orang-orang lama yang sekarang, it's okay lah kalau seandainya Pak Iwan Bule mau tetap di situ, Iya. kemudian pemerintah juga merestui, FIFA merestui. Yang penting sekarang kita jalan bareng ke depannya lah, gitu loh. Dan Exco juga, Exco kemudian pemilik-pemilik suara, voters, ini juga harus berkomitmen bersama. Betul-betul apa ya, ngejagain ini sepak bola, jangan sampai kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya ini terulang lagi. Ya, ini keresahan yang sangat luar biasa ya di tengah banyak kasus yang cukup berat di negeri ini. Tapi kalau gue melihat bukan kasus A, B, C yang lain, gue hanya fokus sama sepak bolanya nih. Betul. Sepak bolanya udah ribet banget nih. Ribet. Dan gue masih berbelasungkawa untuk keluarga korban, 133 korban tragedi Kanjuruhan ya. Ini semoga tidak bertambah lagi dan semoga tidak terulang kembali. Masa sih harus korban terus? Akhirnya nanti dilupakan. Liga berjalan lupa lagi. Ya, sama itu dia. Sedangkan ibu dari korban ini akan terus mengingat. Iya, itu kejadian dia, ini. betul. Ini yang memang kebiasaan orang Indonesia ya. Karena kadang-kadang orang Indonesia tuh suka pemaaf ya. Pemaaf dan pelupa. Ya, banyak lupanya. Pemaaf dan pelupa. Kadang-kadang kondisi seperti ini kedepannya lupa. Tapi paling enggak sekarang ada hikmahnya juga. Paling nggak gue acungi jempol dengan apa ya, pergerakan para supporter ya, bagaimana bonek memberi dukungan pada Aremania, kemudian juga ada kedekatan antara Jackmania dengan Boboto, kemudian mereka sepakat bergandengan tangan untuk jadikan tragedi Kanjuruhan ini momentum ya, momentum persatuan supporter, bahwa harusnya sepak bola ini memersatukan lah, mempererat persaudaraan, bukan justru jadi kuburan. Tapi intinya, lu pribadi STY udah ikhlas ya kalau dia mau keluar ya keluar. Ya. Yang penting sepak bola kita maju ya. Iya, gue sih dari hati kecil gue berharap STY akan tetap stay. Akan tetap stay membawa timnas kita juara di Piala AFF besok nih, bulan Desember, dan Piala Dunia paling enggak ya lolos 16 besar lah gitu loh. Ya ini walaupun ini apa namanya, impian 8 besar lah, ya. besar loh. Dikit banget ini lo apa Piala Dunia lo, Pak. Waktu bawa Korea aja dia 16 besar, Pak. Ya namanya juga cita-cita nggak apa-apa bro. Gua dulu cita-citaku juara 1, nggak juara 5 ya gitu, juara 1 gitu. Sama tim gabungan independen pencari fakta. Ini salah satu tim gabungan yang sukses ya. Sukses. Tapi biasanya menguap. Nah, menurut lo apakah memang komposisi mereka sudah cukup bagus, rekomendasinya bagus, dan akan dijalankan atau tidak nanti ke depannya? Nah, ini dia, kalau hasilnya bagus kan sebetulnya tugas TGIPF kan udah selesai nih. Setelah dia mengeluarkan rekomendasi kepada presiden, selesai mereka. Mereka bubar jalan. Dan nah ini dia, rekomendasi dijalanin apa enggak kan ini kuncinya di presiden. Presiden, Pak Jokowi, please Pak Jokowi ya. Iya, kuncinya di presiden dan PSSI. Belum tentu nonton di atas kertas juga Pak Jokowi, tapi nggak apa-apa, please. Siapa tahu ada yang nge-tag ya, langsung beliau nonton. Kuncinya di presiden dan di PSSI. Sebetulnya gue sih berharap ada win-win solution lah. Kalau seandainya jangan dua-duanya pihak ini sama-sama kekeh sehingga mengorbankan kompetisi, mengorbankan timnas, mengorbankan sepak bola. Iya, ada win-win solution lah. Kalau gue berharap win-win solution sih, nggak harus ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Masa sih dari zaman gue kencing di popok sampai sekarang gue kencing berdiri masih gini-gini aja sepak bola kita ya. Capek lo, gila ya. Gila makanya lo. Mau ganti-ganti kepengurusan tetap aja begini. Dan kalau gue lihat ya, sejak era Orde Baru tumbang, ini ketum PSSI nggak ada yang bawa gelar juara. Bukan gelar juara ya, maksudnya nggak ada yang bisa bertahan sampai akhir. Sampai akhir. Ya. Selalu dipecat kalau nggak jadi gubernur. Ya. Pertama Nurdin Halid, KLB ya. Ya, didesak mundur. Betul, didesak mundur. Kemudian Johar Arifin, ada dualisme. Iya, kemudian Akmal. Lanyala Mataliti juga begitu. Edi Rahmayadi, Kongres tahunan mundur. Kemudian
Joko Driono harus berhenti gara-gara kasus. Sekarang harus begitu lagi kan? Nanti kalau begini terus-terusan kapan PSSI ini bisa stabil? Kalau PSSI-nya nggak stabil kan efeknya ya ke timnas. Kita berharap sih prestasi. Apa yang kita bahas hari ini keresahan ya, karena gue lihat di beberapa hari terakhir ini di di Twitter, di sosmed itu ngebahasnya tentang IPF, kemudian Iwan Bule mundur, Esko mundur, sama tentunya nama-nama sudah disiapkan oleh netizen yang terhormat itu semuanya kan. Ya belum tentu orang juga mau, Pak Erick Thohir juga belum tentu mau jadi ketua PSSI. Iya, kalau Pak Erick Thohir sih targetnya mungkin bukan ketua PSSI, wapres dong Pak. Betul. Tapi intinya, lu sepakat gak sama gua? Apa tuh? Pembicaraan kita berdua hari ini nih, curhat kita berdua ini, berharap Pak Jokowi menyelesaikan sepak bola kita ya. Betul. Itu satu-satunya orang yang bisa saat ini. Kalau gua berharap ya itulah, kuncinya memang di RI 1. Di RI 1. Setuju. Di RI 1. Semoga ya. Iya. Oke, Is, thank you. Oke, satu terakhir. Harapan lo, ini kita berandai-andai aja. Siapa ketua umum PSSI yang mungkin bisa memegang sepak bola kita? Berandai-andai. Iya. Gue pikir banyak ya. Dari sosok yang ada loh? Ya dari sosok yang ada sih kalau gue kepengennya Pak Erick ya. Erick Thohir? Iya, cuman pasti dia nggak mau. Terlalu kecil PSSI buat dia. Oh iya? Kalau gue lebih beda lagi nih. Siapa? Mahfud MD. Oh, Mahfud. Wah, tegas ya. Betul. Lu gak punya stadion, out. Lu ini out gitu kan, jelas gitu, nggak ada kalau-kalau catatan ya kan. Gue sih setuju juga. Masalahnya Prof Mahfud nggak mau dengan PSSI. Itu lebih gila lagi deh. Lu nggak mau, nggak ada catatan. Pokoknya sesuai aturan gitu. Top ya kan. Oke, kehilangan pelatih hebat pasti akan sangat mengecewakan. Tapi apalah artinya seorang pelatih hebat jika Federasi Sepak Bola Tanah Air tidak berbenah untuk membuat sepak bola menjadi lebih baik. Wih, dalam ya. Dalam. Jadi harus ada orang yang legowo, orang yang mau memajukan sepak bola yang bisa merubah sepak bola. Iya, betul. Dan itulah Presiden Republik Indonesia. Iya. Thank you, Ais. Dan terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Di atas kertas tentunya akan hadir kembali pekan depan. Tino Grosano.